pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, anak-anak, sekarang pelajaran kita pada hari ini minta orang kita dalam ya, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan sama-sama salam Maria. Salam Maria, Tuhan terpujilah Engkau di antara perempuan, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar sistem pencernaan manusia, kalian mampu menyebutkan nama-nama organ pencernaan manusia secara urut dengan benar minimal 80%. Yang kedua, setelah membaca materi dan berdiskusi tentang sistem pencernaan, kalian mampu menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan tepat minimal 3 dari 6 fungsi yang jelas dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi tentang pola hidup sehari-hari, peserta didik mampu mengidentifikasi cara menjaga kesehatan organ pencernaan dengan menyebutkan minimal 3 cara yang benar. Oke, sebelum masuk ke materi inti pada hari ini, Ibu mempunyai lagu untuk kita semua. Bisa berdiri? Bisa. Kita sama-sama ya. Berdiri sudah. Berdiri sudah ya. Setelah diri silakan berdiri. Ada yang bisa bantu Ibu untuk di depan? Pakai nada pelan. Ayo Ibu, jadi Aku manusia hidup dalam kerukunan. Sudah siap toh? Siap. Oke, 1, 2, 3. Dan pencernaan pada manusia, mulai dari mulut lalu ke ronggongan, kandung usus halus lalu usus besar, sifatnya dari tumbuhannya di halus, sifatnya di tumbuhannya di halus, sifatnya di tumbuhannya di halus. Oke, anak-anak, topik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia. Adik-adik coba perhatikan gambar yang ada di slide. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, siapa yang bisa jelaskan gambar yang ada di slide? Saya Ica sudah. Ini dua laki-laki yang sedang sakit perut. Yang lain? tertusuk pisau. Cek. Anak yang kalah Pak. Oke, jadi anak-anak, penjelasan dari kedua teman kalian itu benar. Jadi gambar yang ada di slide itu menceritakan tentang ada seorang anak laki-laki yang sedang bersuka dan beliau sedang sakit perut. Kira-kira siapa yang akan bekerja sampai sakit perut? Saya Ibu. Ya, di sini yang makan jajanan barang. Yang lain mana? Ibu. Jadi anak-anak, anak yang ada di slide bisa karena dia tidak menjalani pola makan. Oke, yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus yang bekerja sama memecah makanan menjadi nutrisi dan energi melalui proses mekanis dan kimiawi. Jadi anak-anak, keenam organ ini itu bekerja sama untuk memecahkan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita tidak makan, kita akan merasa lelah, letih, lemas, dan pusing. Di sini ada 3 fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Diana sudah. Yang pertama yaitu mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Yang kedua, Menyerap nutrisi untuk
energi, pertumbuhan, dan perbaikan. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Jadi anak-anak, ini merupakan fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di depan? Bisa, Ibu. Oke, jadi ini merupakan organ pencernaan yang bekerja dalam tingkat penyakit. Yang pertama, makanan itu masuk melalui mulut. Dari mulut kemudian diteruskan ke kerongkongan. Bisa lihat? Bisa, Yang dinamakan dengan kerongkongan. Yang ketiga, dari kerongkongan makanan itu dilanjutkan ke lambung. Berikutnya ke usus halus, lalu dari usus halus akan ditransferkan lagi ke usus besar, kemudian dikeluarkan melalui Anus. Oke, yang pertama itu organ mulut. Mulut adalah organ pencernaan pertama dalam sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan sebagai awal terjadinya proses pencernaan. Jadi anak-anak, di dalam mulut juga ada 3 organ. Siapa yang bisa sebutkan? Saya Ibu, Febri. Yang pertama gigi, lidah, dan air liur. Oke, jadi yang disebutkan oleh Febri tadi benar. Gigi itu berfungsi untuk memisahkan makanan. Jadi, makanan yang kita punya dalam mulut itu minimal berapa kali? 30 Minimal kali. 30 kali agar dari bagian-bagian yang kecil. Yang kedua itu ada lidah, mengatur letak makanan dan rasa. Jadi, kalau kita punya rasa makanan yang pahit, jadi lidah itu bisa menghisap. Yang ketiga ada air liur, membantu pencernaan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi mengalirkan makanan yang melalui dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan pernapasan. Jadi anak-anak, kerongkongan ini itu bentuknya itu elastis seperti karet. Jadi makanan yang kita masukkan ke dalam mulut baik itu ukuran besar, kecil maupun sedang, kerongkongan ini bisa menyalurkan dari kerongkongan ke lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung merupakan salah satu organ penting dalam pencernaan yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi lebih lembut dengan gerakan otot, mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim, membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan, mengubah makanan menjadi bentuk cair yang sedikit. Jadi anak-anak, lambung ini bentuknya seperti kantong. Yang berikutnya itu ada usus halus. Fungsi dari usus halus itu melanjutkan proses pencernaan makanan, menyerap sari-sari makanan atau nutrisi seperti vitamin, mineral, dan energi. Yang berikutnya itu ada usus besar, yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan sebelum air. Jadi fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan, membentuk sisa makanan menjadi feses atau kotoran, menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan, menjadi tempat bakteri baik yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Yang terakhir itu anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk tempat keluarnya sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk feses atau kotoran. Anus itu terletak di ujung saluran pencernaan tepat setelah ini. Jadi saya mau tanya dulu, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan pencernaan? Ini makan makanan yang begini. Oke, lagi. Riri makan seperti Febri. Tidak boleh makan dulu. Ica minum air putih. Oke, Fiana. Segala cara makan yang sehat. Dewa. Mencuci tangan sebelum makan. Oke, jadi jawaban dari Adik itu semuanya benar. Yang pertama itu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua minum air putih yang cukup. Siapa di sini yang tidak suka minum air putih? Saya. Apa alasannya? Kenapa tidak suka itu? Saya suka. Air putih mewujud keputihan. Karena saya di Yang ketiga itu makan secara teratur. Kita dalam satu hari minimal berapa kali makan? 3 kali. Bagi siapa? Berikutnya itu menjaga kebersihan makanan dan tangan. Jadi adik-adik, sebelum kita makan kita harus mencuci tangan. Dan minimal makanan yang kita santap itu harus benar-benar sudah matang. Yang berikutnya itu mempunyai makanan dengan baik. Minimal berapa kali tadi? 3 kali. Berikutnya rutin berolahraga. Jadi siapa di sini yang suka berolahraga?
Jadi adik-adik kita berolahraga dalam seminggu minimal 3 sampai 4 kali agar kita punya kesehatan itu bertambah. Terus apa saja gangguan yang terjadi kalau kita tidak menjalankan olahraga? Ya adalah sakit perut. Terus apa lagi? Lambung. Apa lagi? Leukemia. Sembelit itu diare. Jadi gangguan pencernaan yang pertama itu ada sembelit. Sembelit yaitu sulit buang air besar karena kurang serat di dalam air. Jadi yang tidak suka minum air tadi seperti kakak Emma tidak boleh ya nanti sembelit. Yang kedua itu diare, buang air besar cair akibat infeksi kuman. Yang ketiga radang usus yaitu peradangan pada bagian usus. Yang berikutnya itu pasir yaitu pembengkakan pembuluh darah di sekitar usus. Oke, adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Ada yang tidak mengerti dari materi yang sudah Mengerti, mengerti? Iya, Kalau sudah mengerti, ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Kita pakai kelompok lama, Z. Oke, sebelum itu kita harus bikin kita terus semangat. Saya rasa kamu sudah belajar. Iya. Ada yang bisa bantu untuk memimpin ice breaking? Saya, Ibu. Kak Jessy. Sampai Ibu sampai. Pas sudah Jessy, sabar Ibu. Oke, semuanya berdiri. Ayo teman-teman semuanya berdiri. Iya, Berdiri sudah. Berdiri kan Siti. Iya, Desi. Yang belakang berdiri. Iya, Ibu. Teman-teman, kalian tahu semangat yang begini kan? Tang. Iya. Tepuk semangat. Bisa lihat soal yang ada di slide? Bisa, Ibu. Oke, jadi gue akan membalikan kertas untuk saya tulis jawaban. Oke, tidak boleh kita sendiri-sendiri ya, harus berkelompok. Jangan bentui nanti. Ibu bisa lihat tulis soalnya, kayu jawab saja. Ya, Ibu. Ibu bisa masih jawab kayak Ibu. Di sini. Sabar, temannya mana? Jelaskan fungsi dari organ mulut mengunyah makanan. Mana kelompoknya? Balik.
Sudah? Oke, kalau sudah, masing-masing dari kelompok perwakilan dari teman-teman untuk maju ke depan presentasi. Silakan dari kelompok satu. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, tuliskan nama organ manusia sesuai urutan jalannya makanan. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu lambung. Yang kedua, jelaskan fungsi dari organ mulut, lambung, dan usus halus. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, lambung berfungsi untuk mencerna makanan menjadi lebih halus, usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Soal yang ketiga, tuliskan minimal 3 cara menjaga kesehatan pencernaan. Yang pertama, makan teratur, olahraga, minum air yang teratur. Oke, kita berikan tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Soal yang pertama, tuliskan nama organ pencernaan manusia sesuai urutan jalannya makanan. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir, halus. Yang kedua, jelaskan fungsi dari organ mulut, lambung, dan usus halus. Fungsi dari mulut, mengunyah makanan. Fungsi dari lambung, menghancurkan makanan oleh enzim. Dan fungsi dari usus halus, menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, tuliskan minimal 3 cara menjaga kesehatan pencernaan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga pola makan. Dan yang ketiga, makan makanan. Oke, kita berikan tepuk tangan secara berdua. Lanjut kelompok 3. Kami Ibu. Baik, soal yang pertama, tuliskan nama organ pencernaan manusia sesuai urutan jalannya makanan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Yang kedua, jelaskan fungsi dari organ mulut, lambung, dan usus halus. Mulut untuk mengunyah makanan, lambung mengubah makanan menjadi bubur dengan bantuan enzim, usus halus tempat penyerapan sari makanan. Soal yang ketiga, tuliskan minimal 3 cara menjaga kesehatan pencernaan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, makan dengan teratur. Yang ketiga, makan makanan. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Oke, anak-anak, materi pelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan? Satu orang, kalau tidak bisa selesai, kita tidak bisa pulang. Oke, Riri. Kesimpulannya, sistem pencernaan sangat penting untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Riri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta 1 orang untuk pintu A. Saya Kak Ibu. Riri dan beda. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Salam Maria. Salam Maria. Oke,